Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah membahas spoiler lengkap Black Clover chapter 381 yang disertai panel manga dan dialog lengkapnya. Di video kali ini saya akan bahas lanjutannya yaitu chapter 382. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 382 berjudul Mereka yang Pernah Menjadi Musuh. Seperti biasa di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi saatnya memenuhi janji. Di panel awal kita melihat Mars mengingat janjinya dulu kepada Asta. Setelah mengingat itu Mars berkata, "Seperti janji kita, aku datang untuk membantumu Asta." Mimosa cukup terkejut melihat kedatangan mereka. Dia pun sedikit khawatir karena Mimosa tahu mereka dulu adalah musuh. Lalu Mimosa berkata, "Kalian kan?" Tapi sebelum Mimosa melanjutkan ucapannya, sambil tersenyum, Vanzel langsung berkata, "Jangan khawatir, kami ada di pihak Asta." Lalu Lotus berkata, "Dasar kalian, membuat pria berlengan satu ini melakukan sesuatu yang gegabah. Serius?" Ladros berkata, "Tidak, tapi itu sungguh ironis sekali." Kemudian seseorang dari kerajaan Diamond lainnya yang datang bersama mereka berkata, "Setelah semua eksperimen yang tidak manusiawi itu dengan mempermainkan kehidupan, kini ilmuwan agung itu sendiri sudah berubah menjadi monster seperti itu. Sungguh ironis." Lalu Morris berkata, "Tidak kusangka bertemu lagi di tempat seperti ini dengan sesama penduduk kerajaan Diamond. Rasanya seperti menonton kesombongan masa kecil yang memalukan, tapi tidak ada panggung tersisa untuk kalian." Lalu seseorang tadi yang ternyata karakter baru bernama Veremena berkata, "Hantu masa lalu itu adalah kau, Morris. Bahkan tanpa modifikasi tubuhmu yang menyebalkan itu, kami pun sudah menjadi lebih kuat." Morris berkata, "Salah satu dari 8 jenderal cahaya yang dipilih oleh roh sihir bumi, Veremena, kesuksesan terbesarku. Sungguh memalukan." Setelah itu pertarungan pun dimulai. Para pasukan kerajaan Diamond maju menyerang bersamaan dengan kekuatan sihir mereka masing-masing, termasuk Veremena yang langsung menggunakan kekuatan roh sihir buminya. Sementara itu, Vanzel mengirim Mimosa yang sedang membawa Asta menjauh ke belakang menggunakan sihir anginnya. Vanzel berteriak, "Kami akan menahannya. Kami mengandalkanmu untuk menjaga Asta." Mimosa pun menjauh sambil berkata, "Terima kasih banyak." Sementara itu, para penduduk kerajaan Clover sedang menyaksikan pertarungan Yuno melawan Lucius melalui sihir komunikasi yang Lucius tayangkan. Mereka semua bersorak mendukung Yuno. Mereka berteriak, "Ayo Yuno, lakukanlah yang terbaik." Saat itu kita melihat sebuah pertarungan yang benar-benar epik disajikan oleh Yuno dan Lucius. Lucius menggunakan atribut sihir milik mantan kaisar sihir ke-11, Princia Vanibani, yaitu sihir Legion, di mana bidak-bidak catur yang besar berjatuhan menyerang Yuno. Tapi Yuno menggunakan mantra sihir bernama Black Wind Blade Shower, di mana puluhan bilah pedang angin berwarna hitam menghujani dan menghancurkan bidak-bidak catur itu. Setelah itu Lucius menggunakan atribut sihir milik mantan kaisar sihir ke-16 Jester Galandros, yaitu sihir Berir, untuk menyerang Yuno yang saat itu dengan lincahnya menghindari semua serangan Lucius. Lucius tersenyum melihatnya, lalu dia berkata, "Baiklah, ayo kita selesaikan ini di antara kita. Akankah orang-orangmu menghilang terlebih dahulu, atau akankah kita menyelesaikan pertempuran kita?" Setelah itu kita beralih ke lokasi para penduduk kerajaan Clover berkumpul. Saat itu di atas mereka bebatuan yang sangat besar terbang melayang, seperti sudah bersiap akan menimpa mereka. Lalu para malaikat tak berkaki ada di sana tersebar di sekitar bebatuan itu. Mereka pun bersiap menembakkan serangan sihir cahaya ke arah para penduduk, yang membuat semuanya sangat panik saat itu. Tapi kemudian Neju yang ada di sana berkata, "Kali ini aku akan melindungi dengan tekadku sendiri." Dengan sihirnya, dia maju dan mencoba menahan serangan cahaya dari malaikat tak berkaki itu. Tapi saat itu tiba-tiba ada sebuah rubik raksasa yang di tengahnya ada sesuatu seperti gel muncul dari bawah tanah dan berhasil membelokkan serangan cahaya malaikat tak berkaki itu. Neju pun terkejut dan keheranan. Setelah itu puluhan rubik raksasa lainnya pun muncul dari tanah dan tersebar melayang di sekitar para penduduk. Semua orang keheranan dan bertanya-tanya benda apa sebenarnya itu. Para penduduk berkata, "Apa itu?" Lalu terdengar suara Millie Maxwell, seorang peneliti dari Laboratorium Penelitian Alat Sihir cabang ke-0 Kerajaan Clover. Dia berkata, "Maaf membuat kalian menunggu begitu lama para penduduk, tapi aku benci
Shang-Chi masuk ke medan tempur tanpa rencana. Aku memastikan persiapan dilakukan hingga menit terakhir di sini, di lab penelitian alat sihir. Saat itu bersama Millie ada juga Sally, Makusa, Rades, dan Valtos. Noel yang melihat dan mendengar momen itu melalui sihir komunikasi cukup keheranan. Dia berkata, para peneliti itu kenapa bisa ada di sini? Sementara Nero langsung tersenyum setelah mendengar suara Millie. Dia berkata, kalian berhasil tepat waktu. Sementara itu, Sally mengingat ucapan Asta dulu kepadanya, di mana dulu Asta berkata, asalkan kau tidak memerintah atau membentak mereka, mereka akan dengan senang hati membantu sebanyak yang kau mau. Cara itu jauh lebih baik. Setelah mengingat itu, Sally berkata, saat itu aku tidak begitu mengerti apa yang Asta katakan, tapi setelah sekarang bekerja di laboratorium penelitian alat sihir demi kerajaan dan mendapatkan ucapan terima kasih dari semua orang, sekarang aku mengerti. Sally tersenyum setelah mengatakan itu, seakan-akan seperti bukan Sally biasanya. Kemudian Valtos dengan cepat mengaktifkan sihir ruangnya sambil berkata, sekaranglah saatnya untuk menebus dosa. Saat itu Valtos membuka sebuah portal di depannya dan satu lagi tepat di depan salah satu malaikat tak berkaki. Di sisi lain, Makusa sudah bersiap menembakkan serangannya ke dalam portal yang ada di hadapannya, dan dalam sekejap serangan itu keluar dari portal di depan malaikat tak berkaki dan langsung mengenainya. Saat itu Sally terlihat bersemangat. Dia berkata, kami belajar dan terus belajar meneliti tubuh Asta yang tanpa sihir dan kemudian berhasil menciptakan amunisi ini. Ini mengganggu aliran sihir dan menyebabkan kegagalan sihir. Jika terkena, kamu tidak akan bisa menggunakan sihir selama 5 detik. Para kesatria sihir terlihat senang dengan penemuan tim peneliti itu. Mereka berkata, dengan ini kita bisa melawan balik. Lalu Makusa tersenyum sambil berkata, Sally memang jenius dalam penelitian alat sihir. Sementara itu, Rades mulai muncul dari portal ruang di depan malaikat tak berkaki yang berhasil ditembak tadi. Rades berkata, dengan sihir mayat jiwa manusia, bahkan binatang buas bisa terperangkap. Setelah itu Rades menyentuh dada malaikat tak berkaki itu sambil berteriak, dengan sihir mayat jiwaku ini, aku akan merobek jiwanya dan mengirimnya kembali ke surga. Dan tidak lama dari itu, malaikat tak berkaki itu pun langsung hancur lebur. Para penduduk terkejut melihatnya. Mereka berkata, monster itu, mereka berhasil melakukannya. Saat itu Rades sendiri sedang berdiri di atas sebuah rubik, sementara para penduduk ada di bawahnya bersorak kepadanya. Mereka berteriak, hebat, berjuanglah. Melihat momen itu, Rades sangat terharu. Dia langsung mengingat momen saat bertarung dan diceramahi Asta. Lalu Rades berkata, kau ternyata benar Asta. Hanya saja, pasukan malaikat tak berkaki lainnya datang tanpa henti. Para kesatria sihir yang ada di sana berkata, tapi sudah kami duga, jumlah monster itu terlalu banyak. Kemudian tiba-tiba ada yang melesat dengan cepat. Dia ternyata Patri dan pasukan elf lainnya yang datang membantu mengalahkan malaikat tak berkaki. Saat itu Patri mengingat momen saat dulu Asta menyadarkannya ketika ingin balas dendam kepada manusia. Lalu Patri berkata, aku bersumpah atas kekuatan para elf, kali ini kami akan melindungi manusia. Mimosa seketika tersenyum setelah melihat semua orang yang dulu musuh kini datang untuk membantu Asta. Mimosa berkata, bahkan mereka yang dulunya musuh kini sudah menjadi sekutunya. Itulah sifat Asta. Dan momen itu mengakhiri spoiler Black Clover chapter 382 versi lengkap. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, perjalanan sejarah Asta kini mendukungnya. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.